Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya, Lindong, jika kau ingin mendapatkan peta laut dari wilayah laut yang tidak diketahui, kau mungkin bisa pergi dan mengunjungi wilayah pedagang langit. Ini adalah wilayah yang paling berkembang, dan lelang pedagang langit yang sangat besar terjadi setiap setengah tahun, ucap Gu Mengqi. Mendengar ini, Lindong terkejut. Terima kasih, ucap Lindong mengucapkan terima kasih. Segera dia menoleh ke arah lain di pulau material gathering saat cahaya dingin terus melintas di matanya. Hantu tua, karena kau ingin mengambil hidupku, mari kita lihat apakah kau memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Tepat saat sinar matahari menembus awan keesokan paginya, sesosok cahaya keluar dari klan Gu. Setelah itu dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan terbang keluar pulau. Di area tertentu di klan Gu, Gusou mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang menghilang dengan cepat. Teman kecil Lindong, kau benar-benar terlalu ceroboh, ucap Gusou. Dia selalu sangat berhati-hati. Kemungkinan dia memiliki pertimbangan sendiri baginya untuk bertindak dengan cara ini, ucap Gu Mengqi dengan lembut berkomentar dari belakang. Orang tua tulang jahat itu adalah seorang ahli di setengah langkah ke tahap kematian mendalam. Terlepas dari trik macam apa yang dimiliki Lindong, jangan bilang bahwa dia benar-benar bisa bertarung dengan yang terakhir, ucap Gusou menggelengkan kepalanya saat menjawab. Mendengar ini, Gu Mengqi hanya terdiam. Dia hanya mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian dan bergumam pada dirinya sendiri. Hal seperti itu, siapa yang tahu? Scene berganti. Apa dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Pada saat ini terlihat orang tua tulang jahat yang sedang mengobrol dengan seorang tetua klan Wei di halaman rumah Wei. Namun setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat Lindong bergerak. Matanya melihat ke arah Lindong melarikan diri. Saat senyum gelap dan dingin muncul di wajahnya yang sudah tua. Tuan, apakah bocah itu melarikan diri? Di belakang lelaki tua tulang jahat mulut Chen Luo tersenyum saat dia bertanya. Iya. Orang tua tulang jahat mengangguk. Segera dia berdiri dengan tongkat tulang di tangannya dan berkata, kau akan tetap di sini. Aku akan pergi dan menghabisi anak nakal itu dahulu. Hahaha, kalau begitu, kami akan menunggu kabar baikmu di sini, ucap penatua dari klan Wei itu tersenyum tipis. Lindong telah menyebabkan klan Wei mereka kehilangan banyak muka selama pertemuan bela diri. Dia secara alami sangat ingin menikmati pertunjukan sekarang karena Lindong dalam masalah. Dia hanyalah seorang dari generasi muda, ucap pria tua tulang jahat dengan santai berkomentar. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya berubah menjadi cahaya abu-abu yang menuju ke langit. Setelah itu dia bergegas ke arah Lindong melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Chen Luo dan Wei Zhen memperhatikan sosok lelaki tua tulang jahat dan tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Ekspresi sombong memenuhi senyum mereka. Jika Lindong benar-benar berencana untuk terus bersembunyi di dalam pulau material gathering, hal-hal kemungkinan akan menjadi sedikit merepotkan. Langkah Lindong untuk pergi ini tidak diragukan lagi merupakan bunuh diri di mata mereka. Pada saat ini sosok Lindong bergegas melintasi laut yang luas dan tak berujung dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia sudah menggunakan sayap naga hijau di punggungnya. Jelas dia telah meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Angin asin bertiup ke Lindong menyebabkan pakaiannya berkibar. Dia mengangkat matanya dan melihat ke laut yang tampaknya tak berujung. Akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dalam benaknya, apakah semuanya sudah siap? Ya, ucap roh batu leluhur menjawab dengan suara yang samar. Namun ada kegembiraan dalam suaranya. Batu leluhur, apakah kau punya nama? Lindong tiba-tiba bertanya. Nama? Roh batu leluhur jelas dikejutkan oleh pertanyaan tiba-tiba Lindong ini. Itu lama kemudian sebelum dia menjawab.
Pemilikku sebelumnya memanggilku Yan. Yan, Lindong bergumam pelan. Dia segera mengangguk saat matanya melirik ke belakang yang jauh. Ada pulau tak berpenghuni di barat laut kita. Mari kita menuju ke sana. Kita sudah sangat jauh dari pulau material gathering. Yan sekali lagi mengingatkan. Selain itu, lelaki tua tulang jahat itu juga mengejar. Dia akan segera menyusulmu dalam 1 jam lagi. Baik, Lindong mengangguk saat sayap naga hijau di punggungnya tiba-tiba mengepak. Segera raungan naga dipancarkan dari dalam tubuhnya. Cahaya hijau melonjak di atas tubuhnya. Saat dia langsung berubah menjadi sinar cahaya hijau yang melesat melintasi langit dan bergegas ke arah barat laut dengan kecepatan yang mengejutkan. Penerbangan ini berlanjut selama 10 menit. Sebelum sebuah pulau muncul di depan mata Lindong di permukaan laut yang jauh. Namun pulau ini tidak memiliki sosok manusia, jelas itu adalah pulau tak berpenghuni. Tatapan Lindong memindai pulau kecil ini. Segera tubuhnya mendarat di puncak gunung di pulau kecil ini. Setelah itu, dia duduk dan menarik nafas dalam-dalam namun jejak kegembiraan muncul di matanya. Dia membalikkan tangannya dan kuali pembakaran langit muncul di dalamnya. Cahaya merah terang melonjak muncul seperti nyala api yang naik. Hantu tua tulang jahat, bahkan 3 kepala sekte besar dari gerbang Yuan telah gagal mengambil nyawaku. Apa hakmu sebagai ahli tahap kematian mendalam harus melakukannya? Karena kau ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Ucap Lindong mengangkat pandangannya. Dia melihat ke langit yang jauh saat ekspresi ganas melonjak di dalam pupilnya. Penantian ini berlanjut selama lebih dari 10 menit. Segera setelah itu, suara angin kencang muncul di kejauhan dan Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sebuah cahaya abu-abu telah muncul dalam pandangannya. Akhirnya cahaya ini menembus udara dan muncul di langit di atas pulau kecil itu. Cahaya menghilang memperhatikan seorang lelaki tua dengan tongkat tulang putih di tangannya. Ini adalah lelaki tua tulang jahat. Pada saat ini orang tua tulang jahat berdiri di udara. Kau telah memilih situs pemakaman yang baik. Ucap orang tua tulang jahat dengan acuh tak acuh. Hahaha, hantu tua tulang jahat, aku telah memilih tempat ini untukmu. Ucap Lindong. Segera kuali pembakaran langit di tangan Lindong tiba-tiba membengkak setelah suaranya terdengar. Itu berubah menjadi kuali besar yang berukuran ribuan kaki. Kuali ini melayang di langit saat gelombang demi gelombang fluktuasi yang mengejutkan tersapu. Pada saat ini kuali raksasa merah terang yang sangat besar melayang di udara. Harta Yuan murni. Mata lelaki tua tulang jahat itu melirik dengan acuh tak acuh ke kuali pembakaran langit yang melayang di udara. Aku bertanya-tanya mengapa kau berani meninggalkan pulau material gathering. Jadi kau berencana untuk mengandalkan harta Yuan murni ini untuk melindungi dirimu sendiri. Namun kau terlalu naif jika kau percaya bahwa kau dapat menghentikanku dengan mengandalkan hal seperti itu. Ucap orang tua tulang jahat. Kita akan tahu apakah aku naif atau tidak ketika kita bertarung. Ucap Lindong dengan senyum dingin. Bajingan kecil berlidah tajam, kau mencari kematian. Kemarahan melonjak di mata lelaki tua tulang jahat itu. Segera dia mengambil langkah maju saat fluktuasi Yuan Power yang luar biasa besar melonjak keluar. Di bawah fluktuasi seperti itu, gelombang setinggi ribuan kaki terbentuk di permukaan laut. Di bawahnya auranya jelas mengerikan. Namun Lindong tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun saat melihat ini. Sebaliknya, dia memimpin dalam menyerang. Segel tangannya berubah dan cahaya terang melonjak dari kuali pembakaran langit. Sebuah kekuatan hisap mulai muncul dan berusaha untuk menyerap yang terakhir ke dalam kuali. Tidak akan semudah itu untuk menyedotku. Ucap orang tua tulang jahat mengejek setelah merasakan kekuatan hisap. Meskipun dia tidak takut dengan teknik Lindong, bagaimanapun juga dia adalah orang tua yang licik. Dia mengerti dengan jelas bahwa pasti akan ada masalah jika dia tersedot ke dalam kuali pembakaran langit. Segera dia melambaikan lengan bajunya. Kekuatan Yuan Power berdesir di sekujur tubuhnya seperti laut dan sepenuhnya memblokir daya hisap dari kuali pembakaran langit. Ekspresi Lindong tidak berubah saat melihat ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya.
saat pilar air tiba-tiba meletus dari permukaan laut di bawah. Pada saat yang sama, bayangan hitam muncul dalam mode seperti hantu dan bergegas menuju lelaki tua tulang jahat. Oh, sebuah boneka. Kau benar-benar berani mengeluarkan boneka yang memalukan dan lemah seperti itu. Pergantian kejadian yang tidak terduga ini menyebabkan lelaki tua tulang jahat itu terkejut sesaat. Pada saat ini mayat iblis itu menyerang pria tua tulang jahat dengan kecepatan kilat. Sebuah pikiran melintas di benak Lindong saat yang pertama mendekati yang terakhir. Dan fluktuasi yang sangat liar dan keras tiba-tiba meletus dari tubuh mayat iblis. Setelah itu, tubuhnya meledak. Riak liar dan keras menyapu keluar. Serangan yang begitu ganas dan tidak terkendali memaksa lelaki tua tulang jahat untuk mundur selangkah. Kekuatan Yuan yang memblokir daya hisap kuali pembakaran langit juga terganggu sejenak karena hal ini. Mata Lindong berkedip. Dia dengan sangat akurat meraih celah kecil ini saat kuali pembakaran langit tiba-tiba bergegas keluar. Mulut kuali merah cerah melebar itu tampak seperti binatang buas besar yang langsung menelan lelaki tua tulang jahat itu. Kau sebenarnya rela menghancurkan bonekamu sendiri, ucap orang tua tulang jahat itu menatap Lindong dengan suram. Jika aku tidak mengorbankan sesuatu, aku tidak akan bisa mencapai apapun. Untuk menyelesaikan setengah langkah ke ahli panggung kematian mendalam, pengorbanan satu boneka lebih dari berharga. Ucap Lindong tertawa. Kata-kata yang tidak tahu malu dan sombong. Apakah kau pikir kau dapat menjebakku hanya dengan menyedotku ke dalam harta Yuan murni ini? Mata lelaki tua tulang jahat itu menjadi dingin. Segera dia mengambil langkah maju. Beberapa gambar setelah melintas di langit dan tubuhnya muncul di depan Lindong dengan mode seperti hantu. Selanjutnya angin palem yang mengandung Yuan power yang menakutkan dengan marah memukul ke arah Lindong. Seketika ruang di sekitar Lindong terdistorsi. Cahaya merah terang yang megah melesat keluar dan berkelok-kelok menjadi perisai cahaya di depannya. Meskipun perisai cahaya masih dihancurkan oleh lelaki tua tulang jahat itu, Lindong sudah melarikan diri dari jarak yang sangat jauh menggunakan waktu singkat ini. Lindong terlindung dengan baik oleh kuali pembakaran langit ketika dia berada di dalamnya. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa melawan orang tua tulang jahat. Untuk mengulur waktu dan kesempatan untuk teknik terakhirnya. Lengan lelaki tua tulang jahat itu tersentak saat dia meleset. Saat tongkat tulang putih di tangannya berubah menjadi cahaya putih dingin yang menyeramkan. Tampaknya menembus ruang saat melesat ke arah kepala Lindong dengan kecepatan yang tidak terlukiskan. Sosok Lindong buru-buru mundur ke belakang. Dia mengepalkan tangannya dan cabang pohon hitam muncul dalam sekejap. Setelah itu, Yuan power dituangkan ke dalamnya. Dengan lambaian tangannya, itu berubah menjadi kilatan cahaya hitam yang keluar. Akhirnya itu bertabrakan dengan cahaya putih. Suara seperti logam menyebar di langit dan cahaya hitam itu langsung dikirim terbang untuk mundur. Batang pohon hitam itu berputar saat jatuh tanpa daya. Namun tongkat pria tua tulang putih juga mengalami perubahan lintasan. Itu dengan kejam menembak ke tanah menciptakan selokan sepanjang 1000 kaki. Anak kecil yang licin. Mata lelaki tua tulang jahat itu samar-samar mengandung kesuraman. Lindong cukup licik dan akhirnya menolak untuk langsung bertukar pukulan dengannya. Dia mungkin jelas menyadari kesenjangan antara keduanya. Oleh karena itu, dia dengan bijak memilih untuk menghindari serangan langsung. Namun bisakah kecepatanmu dibandingkan dengan lelaki tua ini? Wajah lelaki tua tulang jahat itu gelap dan dingin. Tiba-tiba, untayan uap keabu-abuan naik dari dalam tubuhnya. Energi keabu-abuan melilitnya dan tubuhnya samar-samar menjadi sedikit ilusi. Lindong menatap perubahan pada lelaki tua tulang jahat ini saat perasaan bahaya tanpa sadar melintas di dalam hatinya. Dia memang punya waktu untuk berpikir. Saat tubuhnya dengan cepat menarik kembali sekali lagi. Sama seperti Lindong bergerak, pria tua tulang jahat melangkah maju dan uap keabu-abuan melonjak. Dia muncul untuk menembus ruang dan muncul di depan Lindong dengan cara yang sangat misterius. Segera senyuman buas melintas di wajahnya yang tua saat 5 jarinya melengkung. Untayan ki hitam yang sangat redup berputar di sekitar ujung jarinya. Setelah itu, menembus kampan seperti cakar hantu dan meraih Lindong.
Beberapa retakan sebenarnya mulai terbentuk setelah lelaki tua tulang jahat itu meraih dengan tangannya. Dari sini adalah mungkin untuk melihat betapa menakutkannya kekuatan lelaki tua itu. Segel kursi surgawi naga hijau. Ekspresi Lindong telah berubah benar-benar serius pada saat ini. Dia tidak ragu sama sekali dalam menghadapi serangan lelaki tua tulang jahat itu. Cahaya hitam merobek di sekelilingnya saat 10 tato naga secara bersamaan muncul dari permukaan tubuhnya. Akhirnya itu berubah menjadi tinju naga besar yang meninju ke depan. Riak energi yang menakutkan dengan liar membentang langit ketika kedua kekuatan itu bertabrakan. Segel naga yang terbentuk dari 10 tato cahaya naga hijau langsung runtuh saat tubuh Lindong terbang mundur. Kau benar-benar bisa memblokir cakar dariku. Bocah, kau bisa menganggap bahwa jika kau mati hari ini, kejutan segera melintas di wajah lelaki tua tulang jahat setelah melihat bahwa Lindong telah menerima serangan cakarnya secara langsung. Bocah ini harus dibunuh. Keinginan membunuh di mata lelaki tua tulang jahat itu tiba-tiba meningkat. Orang tua tulang jahat berhenti ragu-ragu setelah pemikiran ini terlintas di benaknya. Orang tua, aku akan membiarkanmu mencicipi kekuatan kuali pembakaran langit milikku hari ini. Membakar rantai langit. Ucap Lindong mengangkat kepalanya. Dia menatap lelaki tua tulang jahat yang menyerang ke arahnya sekali lagi saat ekspresi ganas yang sama juga muncul di wajahnya. Segera dia membungkukkan tubuhnya dan kedua tangannya terbanting keras ke tanah. Tanah tiba-tiba bergetar hebat setelah telapak tangannya mendarat. Setelah itu tanah runtuh dan ratusan pilar cahaya merah terang pecah dari dalam. Mereka berubah menjadi banyak rantai merah terang besar yang dengan cepat terjalin di sekitar sosok cahaya abu-abu yang masuk. Pada saat ini rantai merah menembus langit seperti naga api. Mata Lindong sedingin es. Kedua tangannya bersentuhan dengan tanah. Saat gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang kuat terus-menerus melonjak ke tanah. Segera tanah itu terus retak. Rantai merah yang tak terhitung jumlahnya terus keluar dari tanah dan tanpa henti menyerang lelaki tua tulang jahat itu. Dalam menghadapi serangan Lindong, pria tua tulang jahat berdiri di udara saat angin cakar tajam memenuhi udara. Tidak ada satu rantai pun yang bisa mendekati tubuhnya. Kau berencana menjebakku hanya dengan ini. Kau pasti sedang bermimpi. Ucap orang tua tulang jahat dengan mengejek menatap Lindong di bawah dan mencibir. Lindong benar-benar mengabaikan ejekannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan selusin rantai merah lainnya pecah dari tanah. Mereka meringkuk di sekitar lelaki tua tulang jahat dengan kecepatan secepat kilat. Tindakan yang tidak berguna. Ucap orang tua tulang jahat mengayunkan tangannya yang berbentuk cakar. Dan angin kencang sekali lagi mengiris selusin rantai. Namun senyum dingin muncul dari sudut mulut Lindong saat rantai dipotong. Selusin rantai yang lebih kecil mengalir keluar dengan cara yang aneh dari tempat rantai itu dipotong. Setelah itu, mereka meliuk-liuk di udara seperti ular beludak dan meringkuk di sekitar tubuh dan anggota tubuh lelaki tua tulang jahat itu. Rusak. Mata lelaki tua tulang jahat itu menjadi dingin saat rantai melilit tubuhnya. Kekuatan Yuan Power tiba-tiba meledak dari dalam tubuhnya dalam upaya untuk memutuskan rantai ini. Namun lelaki tua tulang jahat itu tidak berhasil mematahkannya dengan mudah seperti yang dia lakukan sebelumnya. Sementara Yuan Power-nya melonjak, cahaya hitam juga melonjak pada rantai hitam itu. Meskipun rantai didorong sampai berderit, mereka dengan keras kepala mengikat tubuh lelaki tua tulang jahat kali ini. Apa? Tidak dapat melarikan diri? Ekspresi lelaki tua tulang jahat itu akhirnya berubah untuk pertama kalinya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melepaskan diri dari rantai logam hitam yang tampaknya kecil ini terlepas dari kekuatannya. Orang tua, sepertinya kau pada akhirnya masih terlalu ceroboh. Ucap Lindong mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua tulang jahat yang telah diikat oleh rantai hitam. Kekuatan melahap tersembunyi di dalam rantai hitam, oleh karena itu mereka tidak dapat dibandingkan dengan rantai merah dari sebelumnya. Meskipun lelaki tua tulang jahat ini sangat kuat, dia masih membutuhkan banyak usaha untuk melarikan diri. Terlalu dini bagimu untuk bahagia. Meskipun aku tidak bisa bergerak, masih sangat mudah bagiku untuk membunuhmu.
Ucap orang tua tulang jahat menatap Lindong dengan mata dingin yang menyeramkan. Segera kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong. Pilar Yuan Power berukuran 1000 kaki melesat keluar dan dengan kejam mengencam ke arah Lindong. Rantai merah menari-nari di langit dan berubah menjadi jaring raksasa di atas Lindong. Pada saat yang sama, dia juga menerima pilar Yuan Power itu. Penatua tulang jahat, jika kau sudah selesai bermain, kau harus datang dan mencoba pesta yang telah aku siapkan untukmu. Rantai merah pecah dan turun dari langit. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap pria tua tulang jahat dengan senyuman. Kata-kata yang sombong. Mata lelaki tua tulang jahat itu sedikit menyusut saat dia menatap Lindong. Lindong menyeringai dan tidak berbicara lebih jauh. Tidak mudah baginya untuk menjebak orang tua ini. Dan ini adalah satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk melepaskan gerakan pembunuhannya yang hebat. Pada saat ini sekelompok uap putih dimuntahkan dari mulut Lindong. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya. Api merah tua seperti tablet muncul di tangannya. Ini adalah tablet api ilahi kuno. Mata Lindong yang membakar panas saat dia menatap tablet kuno di tangannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan tablet itu perlahan naik. Saat itu naik, helai api merah mulai membakar dari dalamnya. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi saat nyala api ini menyala. Saat suhu yang menakutkan dipancarkan secara diam-diam, menyebabkan kekuatan Yuan di daerah itu sedikit mendidih. Ini, orang tua tulang jahat melihat tablet kuno yang sedang naik daun saat ekspresinya menjadi sangat jelek. Nyala api yang menyala di tablet kuno bahkan menyebabkan dia merasakan ketakutan di dalam hatinya. Beberapa suap darah esensi yang mengandung Yuan Power murni langsung dimuntahkan dari mulut Lindong. Akhirnya mereka mendarat di tablet api ilahi kuno. Pada saat yang sama, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya juga melonjak keluar dan mengalir ke dalamnya. Jejak pucat menyebar di wajah Lindong karena auranya masih melemah dengan kecepatan yang mengejutkan. Jelas mengaktifkan tablet api ilahi kuno ini hampir menghabiskan semua kekuatannya. Namun api merah kirmizi pada tablet api ilahi kuno juga menjadi semakin bercahaya. Pada saat ini itu benar-benar menjadi seperti warna darah segar. Panah api pembakaran semesta. Mata Lindong yang membakar panas saat mereka melihat tablet kuno yang terbakar dengan api berdarah. Segera setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah saat suara rendah keluar dari tenggorokannya. Setelah suaranya terdengar, nyala api merah darah segar mengalir ke langit dari tablet api ilahi kuno. Setelah itu berubah menjadi panah berwarna darah panjang. Saat api menari, pemusnahan seperti fluktuasi diam-diam menyebar. Bahkan pupil lelaki tua tulang jahat menyusut seketika dalam menghadapi fluktuasi ini. Saat kengerian melonjak keluar dari dalam matanya, dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Lindong benar-benar dapat memanggil serangan yang menakutkan seperti itu. Lindong menatap lelaki tua tulang jahat yang ekspresinya telah berubah. Sementara ekspresi buas di wajahnya yang pucat menjadi lebih intens. Segera setelah itu, dia membuat gerakan menarik busur. Matanya langsung berubah sedingin es di detik berikutnya saat 5 jarinya tiba-tiba terlepas. Saat jari Lindong dilepaskan, panah panjang yang terbakar dengan api merah darah mengeluarkan pekikan memekakan telinga. Bahkan ruang itu sendiri secara paksa hancur karena pekikan ini. Segera tanah panjang tiba dalam sekejap. Tampaknya telah menembus penghalang ruang dan menembak langsung ke kepala lelaki tua tulang jahat. Bulu-bulu di sekujur tubuh lelaki tua tulang jahat itu berdiri pada saat ini. Saat ekspresi ngeri muncul di wajah tuannya yang suram. Kekuatan Yuan mengerikan dengan liar tersapu dari dalam tubuhnya. Kali ini, dia akhirnya memutuskan rantai hitam yang menekannya. Tanpa ragu-ragu tubuhnya mulai bergegas untuk mundur. Dia telah merasakan ancaman kematian dari panah berwarna darah panjang itu. Aku khawatir tidak terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Lindong dengan dingin tertawa saat dia melihat pria tua tulang jahat itu yang tubuhnya akan mundur ke belakang. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, serangan ini hanya bisa digunakan sekali. Selain itu, dia akan berakhir dalam kondisi lemah untuk jangka waktu tertentu setelah menggunakannya. Jika lelaki tua tulang jahat ini berhasil menghindarinya, Lindong tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk bertarung.
Karenanya panah ini tidak boleh dilewatkan. Pada saat ini kedua tangan Lindong dengan cepat membentuk serangkaian segel saat energi mental yang agung dengan liar tersapu dari dalam istana Niwa miliknya. Suara sedingin es terdengar dari mulutnya. Hancurkan! Fluktuasi misterius menyebar di langit dengan kecepatan kilat. Setelah itu, lelaki tua tulang jahat itu terkejut menemukan bahwa tubuhnya telah membeku untuk sesaat. Panah panjang yang terbakar dengan api merah darah menembus udara pada saat ini. Pada akhirnya, itu tanpa ampun menembak ke tubuh lelaki tua tulang jahat di bawah tatapan ngeri yang terakhir. Api berwarna darah yang mengerikan membentang saat itu terjadi. Sementara seluruh ruang di dalam kuali mulai bergetar gila-gilaan. Sial! Setengah langkah menuju tahap kematian mendalam, sangat sulit untuk diserap oleh Lindong bergumam. Jika bukan karena tablet api ilahi kuno di tangannya kali ini, dia tidak akan memilih untuk berbenturan langsung dengan lelaki tua tulang jahat itu. Aku ingin tahu apakah dia telah dihabisi, ucap Lindong mengangkat kepalanya. Api merah darah yang menembus langit menyebabkan wajahnya bermandian lapisan cahaya. Kecemasan terlihat jelas di bawah putih pucat itu. Dia belum selesai. Suara Yan tiba-tiba terdengar dalam pikiran Lindong saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi Lindong berubah drastis setelah mendengar ini. Kekuatan Yuan kecil yang tersisa di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat saat dia mempersiapkan dirinya untuk mundur dari kuali. Pembakaran langit. Namun kondisinya saat ini juga jauh dari menggembirakan. Ucap Yan melanjutkan. Dia adalah masalah besar selama dia tidak mati. Ucap Lindong mengatupkan giginya. Sudah sangat luar biasa bahwa kau bisa memaksanya ke dalam keadaan seperti itu. Terlalu sulit bagimu saat ini untuk benar-benar membunuhnya. Ucap Yan berbicara dengan suara apatis. Lindong mengerutkan bibirnya. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Api berwarna darah yang menyapu langit mulai mundur sementara fluktuasi yang menakutkan itu juga berangsur-angsur melemah. Lindong menyaksikan nyala api yang surut saat tangannya mengepal erat dan kering muncul di telapak tangannya. Api berwarna darah di langit dengan cepat menghilang di bawah perhatian Lindong. Pupil matanya tiba-tiba menyusut di saat berikutnya. Sesosok muncul di pandangan Lindong di tempat api mengeliling. Sosok itu benar-benar hangus dan tidak lagi memiliki tangan kiri atau kaki kanan. Darah segar menyembur keluar seperti air mancur di anggota tubuhnya yang patah dan daging di sekujur tubuhnya terkoyak dan terkoyak. Tubuh yang diselimuti oleh kata-kata itu sangat mengerikan. Jelas itu adalah cedera yang mengerikan. Sementara Lindong terpana oleh luka orang tua tulang jahat yang terakhir juga memekikan ke arah langit. Tangisan dipenuhi dengan ketakutan dan rasa dingin yang hebat. Bajingan kecil, kau benar-benar berani melukaiku sedemikian rupa. Mata merah lelaki tua tulang jahat itu menatap Lindong di bawah. Dia sepertinya menjadi gila. Jika bukan karena rasa sakit yang hebat di dalam tubuhnya yang terus-menerus merangsang kesadarannya, dia tidak akan bisa percaya bahwa dia benar-benar akan terluka oleh anggota generasi muda tahap awal kehidupan mendalam sedemikian rupa. Orang tua, Tuan muda ini tidak hanya akan melukaimu hari ini, tetapi juga akan membunuhmu, ucap Lindong. Lindong, jangan gegabah. Meskipun dia mungkin dalam kondisi yang sangat lemah sekarang, kondisinya tidak jauh lebih baik. Jika dia memperhatikan bahwa kau hanya dapat menggunakan serangan itu sekali, dia pasti akan mempertaruhkan segalanya untuk membunuhmu. Ucap suara Yan segera terdengar di benak milik Lindong. Setelah suara yang terakhir terdengar, mata Lindong sedikit menyusut. Namun dia tidak berhenti tetapi malah membanting badannya. Seteguk darah esensi dimuntahkan sebelum mendarat di tablet api ilahi kuno di depannya. Bajingan kecil, pupil pria tua tulang jahat dengan berkontraksi setelah melihat adegan ini saat teror meronjak dari dalam hatinya. Jelas dia sudah sangat takut. Jika salah satu serangan sebelum datang, tempat ini pasti akan berakhir menjadi kuburan. Setelah luka-lukaku pulih, aku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia. Pekikan menyedihkan keluar dari mulut lelaki tua tulang jahat itu. Segera setelah itu, dia dengan tegas mengertakkan giginya saat lengan kirinya meledak. Cahaya darah yang mengejutkan keluar dan merobek domen dari kuali. Setelah itu,
Tubuhnya bergerak dan dia keluar dari kuali pembakaran langit dengan cara yang sama menyedihkannya dengan anjing liar. Pada saat ini Lindong tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar setelah lelaki tua tulang jahat itu kehilangan lengan untuk melarikan diri dari kuali pembakaran langit. Namun Lindong tidak menyangka bahwa hantu tua ini akan sangat ketakutan. Ayo cepat dan pergi. Kau saat ini sangat aneh dan perlu mencari tempat untuk memulihkan dirimu, ucap Yan. Lindong mengangguk dan menyimpan tablet api ilahi kuno. Setelah itu dia menyiram kuali dan bergegas pergi dari sini. Scene berganti di pulau material gathering. Saat ini Gumengki berdiri di langit kelangu, sepasang mata yang cantik dan dipenuhi kekhawatiran melihat ke arah lelaki tua tulang jahat sebelumnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.